Oke, teman-teman bisa lihat sebuah segitiga yang saya sengaja buat untuk menjelaskan materi kali ini. Oke, sebuah tiga ini di setiap ujungnya saya buat R, R, U, D, R, U, D, ya. Nah, jadi ini sebetulnya memiliki pesan-pesan, ya, yang penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Oke, coba lihat R itu adalah rezeki, ya. Yang D ini doa. Oke. Nah, ini U. Apa kira-kira? Apa kira-kira? U, usaha. Oke. Nah, apa hubungan ketiga-tiganya? Kalau mau punya rezeki, nah, langkah pertama adalah doa, doa dan usaha. Langkah pertama adalah doa dan usaha. Kenapa doa dulu? Doa itu membuat kita rendah hati, sujud. Kita jadi ingat kepada Sang Maha Pencipta yang memberi rezeki, yang menciptakan alam semesta dengan segala macam sistem-sistemnya. Ya, jangan harap ada rezeki datang kalau Anda tidak paham sistemnya. Ya, sistemnya itu harus mengejawantah di dalam usaha. Di dalam usaha. Makin banyak rezeki yang Anda minta, makin dalam doa-doa Anda panjatkan, makin cantik usaha Anda. Cukup jelas? Makin banyak rezeki yang Anda minta, makin dalam doa-doa yang Anda panjatkan, makin Anda berpikir dengan otak cerdas yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk mendandani usaha, memperbaiki usaha setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Saya sedih melihat ada orang yang berdoa sampai berderai air mata, sampai menangis terseduh-seduh, dia minta rezeki, ya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Satu kali, dua kali, tiga kali, setiap hari, berbulan-bulan berdoa sudah, dia tidak mendapatkan rezeki yang dia minta. Sampai kemudian dia mulai sakit hati. Sampai kemudian dia mulai marah kepada dirinya sendiri dan tidak percaya dengan kekuatan doa-doa. Ya. Ini banyak dialami oleh teman-teman atau orang-orang yang saya temui dalam perjalanan hidup. Saya jadi menciptakan sebuah anekdot, teman-teman. Ya, sebuah cerita lucu. Gambarannya seperti ini. Ketika si Fulan tidak mendapatkan apa-apa yang dia minta melalui doa kepada Tuhannya,
kemudian dia marah-marah, kemudian malah dia mencak-mencak, mulai dia melampiaskan rasa sakit hatinya kepada Tuhan dengan bermacam-macam celaan, cacian, dan makian, perilakunya itu dipantau oleh malaikat. Apa kata malaikat? Yang tidak terima Tuhannya dihina, dicaci maki begitu. Hai Fulan, kamu punya otak nggak? Apakah doa-doa hanya untuk kamu jadikan pelarian? Ya, kalau doa-doa hanya untuk kamu jadikan pelarian, di mana otakmu? Gitu, ya. Nah, jadi mendengar kata-kata malaikat seperti itu, si Fulan jadi berpikir. Dia langsung pulang. Apakah betul saya tidak punya otak? Nah, apa buktinya kalau saya punya otak? Kalau saya hanya menggunakan otak untuk makan, minum, tidur, dan berkembang biak, berarti level saya sama dengan kerbau, sama dengan kambing, sama seperti kucing. Begitu. Nah, yang membedakan saya itu mestinya adalah karya. Karya. Nah, itulah yang membuat si Fulan mulai insaf. Itulah yang membuat si Fulan mulai insaf. Maka dia semakin mendalami doa-doanya, ya, berurai air mata, sampai kemudian dia tumpahkan seluruh penyesalan-penyesalannya. Kemudian dia bangun sebuah karya. Dia lakukan sesuatu, usaha atau profesi apa saja yang setiap hari didandaninya, diurusnya, dipercantiknya, dikelolanya. Dengan demikian mulai nampak rezekinya dia. Mulai nampak rezekinya dia. Semakin dia minta rezeki yang lebih banyak, semakin dia mendalami doa-doanya, semakin usahanya cantik. Semakin mesin uangnya bekerja, berfungsi dengan baik. Oke, cukup jelas teman-teman. Jadi itulah hubungan tiga kata ini, rezeki, doa, dan usaha. Jangan lagi kejebak di dalam ajaran-ajaran semu yang mengatakan uang ini bisa didapatkan dengan cara begini, uang bisa diperanak-pinakkan, orang bisa dilipat gandakan. Satu-satunya cara untuk melipat gandakan uang Anda adalah dengan memohon kepada Tuhan supaya rezeki Anda berlipat-lipat di dalam doa yang khusyuk. Usaha Anda dikembangkan, dikembangbiakkan, diurus, dikelola, dimekarkan. Ya, cukup jelas? Nah, jadi jangan berhenti berdoa, jangan tanggung-tanggung minta rezeki, supaya Anda juga tidak tanggung-tanggung menciptakan mahakarya gemilang Anda. Dengan begitu, rezeki Anda berlimpah ruah dengan pertolongan Tuhan yang sudah memberikan Anda otak yang cerdas, bekerja, berfungsi dengan benar, menurut pola-pola sistem-sistem yang memang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan, yang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Ya, jadi berhentilah minta rezeki yang hanya minta-minta. Berhentilah berdoa yang hanya berurai air mata. Berhentilah membangun usaha sapi perah, ya, yang tidak dirawat, tidak dijaga, tidak
digemukkan sehingga sapi perah ini nanti tidak menghasilkan susu dan tidak bisa dijual karena sudah kurus kering, menunggu mati. Oke, teman-teman ya. Jadi cukup jelas. Jangan lagi termakan isu-isu, jangan lagi termakan ajaran-ajaran apalagi yang melibatkan ayat-ayat pembenaran. Ya, seolah-olah rezeki itu bisa dibuat dengan cara-cara yang di luar izin Allah, izin Tuhan, di luar cara-cara yang wajar dan masuk akal. Oke, cukup jelas? Semoga bermanfaat dan nantikan juga video-video berikutnya yang tidak kalah serunya, yang pasti Anda tidak akan melihat video-video saya yang tidak ada muatan olah sikapnya. Karena ketika sikap kita sudah pada tempatnya, kita akan membangun usaha dengan baik. Dan kita akan selalu minta perlindungan, pertolongan, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Dengan demikian, rezeki Anda akan diatur secara sistematis dengan sistem-sistem yang sudah ada dari sananya diciptakan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.